Halo semuanya, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Tentu sehat. Itu yang kami harapkan. Meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi Bapak yakin kalian semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Tentunya Bapak berharap semuanya bisa menyimak apa yang Bapak akan berikan pada kesempatan kali ini. Bapak harapkan semuanya bisa belajar meskipun tanpa bertatap muka ataupun berinteraksi langsung dengan guru yang biasa kalian jumpai di sekolah. Anak-anak sekalian, sebagai pengantar, Bapak akan menjelaskan tentang materi ilmu pengetahuan alam kelas 9 yang akan kita bahas bersama selama kurang lebih 1 tahun ke depan. Ilmu pengetahuan alam kelas 9 itu dibagi menjadi 10 materi atau 10 kompetensi dasar. 10 materi ini akan dibagi menjadi 2 semester. Setiap 1 semester itu terdiri dari 5 materi. Oleh karena itu kalian diharapkan untuk lebih aktif. Meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi keaktifan kalian dalam menyimak materi yang Bapak sampaikan atau keaktifan kalian dalam mencari referensi-referensi sumber-sumber belajar yang lain itu sangat diperlukan sebagai suatu bentuk kemandirian kalian dalam belajar dari jarak jauh. Baik, semester yang pertama kita akan membahas mengenai sistem reproduksi pada manusia. Itu yang kita pelajari pada bab yang pertama. Bab yang kedua, kita akan membahas mengenai sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang pewarisan sifat dan kelangsungan pada makhluk hidup. Kemudian bab 4 kita akan belajar mengenai listrik statis dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan bab yang kelima atau bab terakhir di semester yang pertama kita akan membahas mengenai listrik dinamis. Pada semester yang kedua kita akan kembali membahas 5 materi atau 5 bab. Bab yang keenam atau bab yang pertama di semester yang kedua kita akan belajar mengenai kemagnetan dan pemanfaatannya dalam produk teknologi. Kemudian bab yang ke-7 kita belajar mengenai bioteknologi. Bab ke-8 partikel materi dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Bab yang ke-9 tanah dan keberlangsungan kehidupan. Dan sebagai penutup belajar kalian di kelas 9 untuk ilmu pengetahuan alam kita akhiri dengan materi teknologi ramah lingkungan. Bapak berharap kalian bisa menyiapkan diri kalian sebaik mungkin. Buku-buku yang ada dari sekolah silahkan dimanfaatkan. Kalian baca, kalian pelajari, kemudian cari dari referensi lain, dari internet ataupun artikel yang lain untuk menambah wawasan kalian. Baiklah anak-anak semuanya, kita akan mulai belajar kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan membahas materi sistem reproduksi pada manusia. Apa tujuan kita belajar bab yang pertama ini? Tentunya kalian semuanya bertanya-tanya, untuk apa kita belajar mengenai perkembangbiakan pada manusia? Kalian tahu bahwa kita semuanya itu dilahirkan oleh rahim seorang ibu. Tahukah kalian, sebelum rahim ibu itu berisi kita sebagai janin, tentunya di sana ada awal mula atau suatu proses pendahuluan yang wajib kita ketahui. Ini semuanya perlu kita ketahui agar kita bisa menghargai
kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kita sebagai manusia melalui rahim ibu kita masing-masing. Ya, manusia itu berawal dari sebuah sel, dan sel ini terus berkembang, bertumbuh, dan akhirnya menjadi individu atau pribadi-pribadi kita masing-masing. Setiap dari kita juga pada akhirnya memiliki karakteristik ataupun sifat-sifat khusus sebagai makhluk hidup, baik itu yang bersifat aseksual dan yang bersifat seksual. Kemudian kita semuanya tentu ingin melestarikan jenis kita atau keturunan kita. Salah satu caranya adalah dengan cara bereproduksi atau berkembang biak. Jadi, tujuan kita belajar sistem reproduksi yang pertama jelas, agar kita mengetahui bahwa Tuhan menciptakan kita dari sebuah sel melalui rahim ibu kita masing-masing, dan kita bisa menghargai ibu kita, bisa menghormati Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, kita semuanya bisa melestarikan jenis kita sebagai manusia agar tidak punah. Itulah dua tujuan utama mengapa kita belajar pada bab yang pertama ini. Ada tujuan lain mengapa kita perlu belajar bab yang pertama ini, yaitu agar kita mengenali organ reproduksi kita masing-masing, baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan, bisa mengenali bagaimanakah keadaan diri saya, bagaimanakah kesehatan organ reproduksi saya. Kemudian yang lainnya, tujuan kita belajar bab yang pertama ini agar kita mengetahui berbagai macam jenis penyakit ataupun kelainan yang dapat menimpa dan menyerang kita sebagai manusia. Ada 3 bagian pada bab yang pertama yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pembelahan sel. Kemudian yang kedua, kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang kesehatan organ reproduksi pada manusia. Oke, itulah secara garis besar apa yang akan kita bahas pada bab yang pertama ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pembelahan sel. Pembelahan sel ini terdiri dari 2 macam. Yang pertama, pembelahan sel secara mitosis, dan yang kedua, pembelahan sel secara meiosis. Dua-duanya terjadi dalam tubuh manusia. Hanya dua-duanya juga memiliki perbedaan-perbedaan dan fungsi masing-masing. Baik, kita akan mulai dari yang pertama tentang pembelahan mitosis. Secara mitosis. Pembelahan mitosis merupakan pembelahan yang menghasilkan 2 sel anakan yang memiliki sifat identik atau sama persis dengan induknya. Setiap sel anakan itu memiliki 2 N atau diploid yang berarti memiliki 46 kromosom. Apa itu kromosom? Silahkan kalian cari pengertian kromosom di buku kalian atau di sumber-sumber lain yang kalian miliki. Kemudian, dalam pembelahan mitosis itu terdiri dari 2 fase. Yang pertama ada fase pertumbuhan atau interfase dan fase pembelahan yang terdiri dari 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada perkembangbiakan dengan pembelahan mitosis itu terjadi biasanya pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, atau reproduksi aseksual.
Artinya, pembelahan secara mitosis ini tidak terkait dengan pembelahan secara seksual. Misalnya saja, tubuh kita terus bertambah besar, bertambah gemuk, itu karena ada pembelahan sel. Dan ini digolongkan ke dalam jenis pembelahan sel mitosis, di mana dalam setiap pembelahan sel dalam tubuh kita untuk terus bertambah besar itu tidak melibatkan sel-sel secara seksual, tapi sel-sel yang ada di dalam tubuh kita masing-masing. Itu kira-kira pengertian dari pembelahan mitosis, di mana dalam pembelahan ini diawali dari interfase, kemudian ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada fase pembelahan mitosis, yang pertama profase, itu merupakan fase di mana sel telah bersiap diri untuk membentuk kutub atau polar atau ekuator masing-masing. Kita bisa lihat pada gambar di sana, sel ini telah bersiap diri untuk membelah diri, membentuk kutub ataupun polar masing-masing. Pada tahap metafase sudah terlihat kutub ataupun polar yang mulai terbentuk. Di sana kromosom sudah berada pada garis ekuator atau garis tengahnya masing-masing dan bersiap diri untuk membelah diri. Kemudian pada tahap anafase terjadi pembelahan yang sebenarnya, di mana pembelahan itu mulai terjadi atau pemisahan kromosom-kromosom sudah mulai terjadi. Ya, kita lihat pada gambar, di sana sudah terbentuk dua polar atau dua kutub di masing-masing ujung sel. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap telofase, kita melihat sudah terbentuk dua sel anakan yang setiap sel anakan itu memiliki 46 kromosom atau 2N. Kenapa 46 kromosom? Karena pada pembelahan mitosis itu bersifat diploid, di mana sel anakan ini memiliki sifat yang sama persis dengan induknya, di mana kita mengetahui bahwa sel-sel tubuh itu memiliki 46 kromosom atau 2N. Sehingga pada sel anakan pembelahan mitosis juga memiliki 46 kromosom atau 2N. Kemudian kita akan belajar yang kedua mengenai pembelahan meiosis. Pada pembelahan meiosis ini, sel anakan yang dihasilkan itu memiliki setengah dari kromosom induknya. Kalau kromosom induk itu berjumlah 46, maka kromosom anakannya memiliki setengahnya, yaitu 23 atau N. 46 itu 2N, berarti N-nya sama dengan 23. Itu terjadi pada pembelahan meiosis. Kemudian pembelahan ini terjadi biasanya pada sel-sel seksual. Artinya, pada pembentukan gamet atau gametogenesis itu terjadi pembelahan meiosis. Dan pembelahan ini terjadi selama 2 kali. Kalau tadi pada pembelahan mitosis itu hanya sekali, di mana sel induk itu membelah diri, kemudian membentuk 2 sel anakan. Pada pembelahan meiosis itu ada 2 tahap pembelahan. Pembelahan tahap pertama dan pembelahan tahap kedua, atau pembelahan meiosis 1 dan pembelahan meiosis 2. Ya, sama seperti pembelahan mitosis, juga ada fase-fase pertumbuhan atau interfase, di mana sel ini akan bersiap diri atau
memberikan suatu perkembangan yang baik untuk dimulainya suatu pembelahan. Kemudian ada 4 fase pembelahan. Tadi sama seperti halnya mitosis, ada profase, ada metafase, anafase, dan telofase. Ya, pada pembelahan meiosis 1 itu diawali dengan profase 1, kemudian metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Setelah terbentuk 2 sel anakan pada telofase 1, maka 2 sel anakan ini masing-masing akan membelah diri lagi. Sehingga kalau pada meiosis 1 ada 2 sel anakan, kemudian sel anakan ini membelah diri, berarti 2 dikali 2, dan akhirnya ada 4 sel anakan yang dihasilkan pada tahap meiosis 2. Ya, jadi setelah telofase 1 itu ada 2 sel anakan. 2 sel anakan ini akan mengalami profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2, dan pada akhirnya ada 4 sel anakan yang juga masing-masing memiliki 23 kromosom atau N. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti dengan apa yang Bapak jelaskan tadi? Ya, jika kalian belum memahami secara utuh, silahkan kalian bisa putar ulang video Bapak ini, kalian pahami lagi, baca bukunya, kemudian cari sumber-sumber yang lain untuk lebih memahami bab yang pertama mengenai sistem reproduksi pada manusia. Intinya bahwa ada 2 macam pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis. Kedua pembelahan ini terjadi pada tempat yang berbeda. Setiap pembelahan punya sifat yang berbeda-beda dan juga fungsi yang berbeda-beda. Ya, kalian bisa menarik kesimpulan sendiri bagaimanakah perbedaan dan persamaan dari kedua pembelahan sel ini. Pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai sistem dan fungsi organ reproduksi pada manusia. Karena itu silahkan kalian baca di rumah materi tentang apa yang kita bahas nanti, agar kalian memiliki persiapan ketika nanti Bapak menyampaikan materi yang kedua. Bapak rasa cukup untuk hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Semoga kalian bisa memahami, bisa mencerna apa yang Bapak sampaikan, dan pesan Bapak jangan lupa tetap belajar, tetap semangat, dan jaga kesehatan.